adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik asuhan Indria, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat, bersukacita. Yeay, tetap semangat ya. Tidak terasa kita udah 6 hari beraktivitas. Dari kita belajar dari rumah, kita bermain dari rumah, semuanya dilakukan di rumah. Dan sekarang saatnya kita mau sekolah minggu adik-adik. Sebelumnya kalian cari posisi yang paling nyaman. Siapkan Alkitabnya, dan jangan lupa nanti saat kita sekolah minggu ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memuji Tuhan, memuji dengan sungguh-sungguh. Saat mendengarkan firman Tuhan, jangan kemana-mana, jangan berjalan-jalan. Kita dengarkan dengan tertib ya. Sebab bukan hanya di gereja saja Tuhan hadir, tetapi di rumah kita, sebab di dalam kita juga ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus ya. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu mendengar kita, mendengarkan pujian, mendengarkan setiap doa-doa kita. Nah adik-adik, dari semalam kita beristirahat, sebentar kita gelap, tapi Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Dan sekarang pagi, kita mau memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa membuka ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga. Selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus.
Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami, anak-anak sekolah minggu asuhan dan Indria siap memulai sekolah minggu kami. Berkati setiap gadget yang kami pakai, setiap internet, semuanya berjalan dengan baik mendukung kegiatan sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Supaya kami semua dengan sukacita tanpa halangan apapun bisa bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wow, ada telepon adik-adik. Siapa ya yang memanggil kita? Yuk, kita angkat bersama. Siapa yang nelpon kita ya? Halo? Wow, dengar mau dia memanggil nama Kak Resti dan nama adik-adik semua. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jero 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 banget. Tresnoku jero 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 banget. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Yeay! I love you
Jesus deep down in my heart. Kita cinta Yesus sedalam-dalamnya hati kita. Nah, adik-adik, tahu nggak? Tuhan Yesus berhasil mengalahkan satu musuh terbesar kita. Siapa itu? Dia adalah iblis. Ya, betul. Jadi, saat Tuhan Yesus berhasil mengalahkan maut, mengalahkan iblis, maka kita juga anak-anaknya adalah pemenang. Jadi itulah mengapa kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu tentang beberapa kisah tokoh Alkitab yang berhasil menjadi pemenang. Nah, hari ini juga kita mau belajar satu kisah Alkitab. Di dalamnya ada siapa saja ya. Sebelum kita dengarkan ceritanya, kita mau memuji Tuhan dulu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah juga memberi persembahan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Nah, anak-anak bisa sekarang menyiapkan Alkitabnya. Boleh minta tolong Papa dan Mama ya. Kita nanti bisa menghafal ayat hafalan dari Alkitab dan kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Yuk, sekarang kita boleh duduk dengan baik yang enak. Kita bisa mendengarkan cerita dengan baik ya. Pintar semuanya. Nah, pada suatu hari ada 3 orang pemuda yang gagah perkasa dan pandai sekali. Nama pemuda itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah seorang pemuda yang harus tinggal jauh dari rumahnya. Mereka harus meninggalkan rumahnya dan pergi untuk bekerja kepada seorang raja. Dan mereka juga harus berpisah dengan teman-temannya umat Allah. Wah, mereka harus bekerja dengan baik karena mereka harus melayani seorang raja. Dan raja itu tidak mengasihi Allah. Dan kadang-kadang raja itu sangat keras. Nah, pada suatu hari, raja itu mengajak semua penduduknya, "Yuk datang kemari, lihatlah ini. Aku membuat patung yang sangat besar. Besar sekali patungnya. Sehingga ketika orang melihat dari jauh, wah, sudah kelihatan patung itu kelihatan sangat besar. Patung itu sangat besar, sangat tinggi, dan sangat berkilauan.
Wah, setiap orang yang melihatnya pasti terkagum-kagum. Karena saking besarnya, saking tingginya dan berkilau-kilauan. Dan raja mengeluarkan perintah. Hai para rakyatku, ketika kalian mendengar suara musik-musik yang sangat keras, kalian harus menyembah patung itu. Kalian harus sujud sampai ke tanah dan menyembah dan memuja-muja patung itu. Wah, rakyat itu bersiap-siap. Mereka harus siap ketika mendengarkan suara musik yang sangat keras, mereka harus sujud menyembah. Benar, ketika pada suatu hari, suara musik yang sangat indah dan sangat keras terdengar di segala penjuru tempat rumah-rumah. Dan mereka cepat-cepat bergegas, mereka keluar dari rumah dan mereka sujud menyembah kepada patung itu sampai ke tanah. Dan mereka memuja-muja patung itu. Patung yang berkilauan dan sangat tinggi itu. Tetapi ada 3 orang pemuda tadi, namanya Sadrah, Mesah, dan Abednego itu, mereka tidak mau menyembah patung itu. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah Tuhan saja. Wah, tapi ada orang-orang yang tidak suka dan mereka melihat, Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Aku akan kasih tahu raja. Mereka cepat-cepat pergi. Mereka berlari-lari dan mereka mencari raja. Raja ada di istananya. Dan mereka menyembah Tuanku raja. Aku ingin memberitahu sesuatu. Ada 3 orang pemuda yang tidak mau menyembah patung yang sangat besar itu. Wah, raja ketika mendengar itu bagaimana? Sangat marah. Dan dia tidak suka, dia bilang, cepat. 3 orang pemuda yang tidak taat pada raja itu harus dihukum dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Api itu bagaimana rasanya? Panas. Kita tidak suka ya kalau dekat-dekat dengan api. Kalau kena sedikit saja, bisa sakit tangan kita. Tidak boleh kita bermain dengan api. Nah, raja sangat marah saat itu ketika mendengar ada orang yang tidak mau menyembah dan tidak mau memuja-muja patung itu. Cepat bawa mereka kemari, tangkap mereka, dan harus dihukum di mana? Perapian yang menyala sangat besar. Wah, akhirnya ketiga orang itu, Sadrah, Mesah, dan Abednego, diikat tangannya. Mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi raja bertanya dulu, benarkah kalian tidak mau menyembah patung itu? Benar Tuanku Raja, kata ketiga pemuda itu. Kami hanya mau menyembah kepada Allah saja. Kami tidak mau menyembah patung itu. Bahkan ketika kami harus dilempar ke dalam perapian, kami siap Tuanku Raja. Karena kami yakin bahwa Allah kami akan menolong kami. Wow, ketika raja mendengar itu bagaimana? Lebih marah lagi dan dia bilang, cepat masukkan ke dalam perapian itu. Tapi tunggu dulu. Panaskan perapian itu 7 kali lebih panas. Wah, ketika tentara-tentara di situ yang mendengar, mereka sangat ketakutan dan mereka sangat kepanasan dengan api itu. Dan ketiga orang itu, ketika tangannya diikat dan dimasukkan ke dalam perapian itu, mereka masuk ke dalam perapian itu. Tetapi ketika itu, raja tidak tenang dan dia melihat, loh, tadi yang dimasukkan, yang diikat, berapa orang? Hanya 3. Tetapi ketika raja melihat ada 4 orang dan mukanya seperti anak Allah. Wah, raja sangat takut dan dia melihat apa yang terjadi. Ternyata Allah mereka benar, Allah yang hidup. Dan mereka menyuruh para pengawal itu keluarkan mereka dari perapian itu. Dan ketika Sadrah, Mesah, dan Abednego keluar dari perapian itu, tidak ada satupun baju lainnya mereka yang terbakar. Rambut mereka satu pun tidak ada yang terbakar. Bahkan bau gosong pun tidak tercium dari mereka. Wah, raja bilang, ternyata benar Allah kalian adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang mengalahkan segala raja apapun juga. Dan Sadrah, Mesah, dan Abednego sangat percaya bahwa mereka mempunyai Allah yang bagaimana? Sangat hebat, sangat berkuasa, dan pasti akan menolong mereka. Nah, kita belajar dari cerita ini, bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mau disuruh untuk menyembah patung,
tetapi dia mau menyembah kepada siapa? Allah mereka, Allah Tuhan kita, Allah yang hidup. Nah, kita juga setiap hari Minggu ini kita berbakti kepada Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan, kita memberikan persembahan, dan tidak lupa juga mendengarkan cerita kita. Dan juga berdoa. Jangan lupa ya, kita harus selalu berdoa dan membaca Alkitab. Dan menyaksikan Impact Kids. Karena dari situ kalian bisa belajar banyak tentang Tuhan Yesus melalui Alkitab. Ya, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Yuk, boleh dibuka Alkitabnya. Kita mau buka dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur ada di tengah-tengah Alkitab kita. Ketika kita buka bagi dua, nah di situ ada kitab Mazmur. Kita buka ya. Kitab Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang keempat. Kitab Mazmur pasal ke-25, ayat yang keempat. Yuk, dengarkan dulu ya, dibacakan dulu ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, adik-adik boleh ikutin sekarang semuanya ya. Yuk, kita baca sama-sama. Mazmur 25 ayat 4. Yuk. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat yang keempat. Nah, anak-anak ketika sudah menghafal ayat hafalan ini, jangan lupa direkam, minta tolong papa dan mama. Pak, ma tolong direkamin dan dikirimkan ke dalam WA grup sekolah minggu. Supaya kita semua teman-teman juga bisa melihat bahwa adik-adik rajin sekolah minggu dan menghafal ayat hafalan ya. Yuk sekarang kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini. Kami dapat kembali bersekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan mengingatkan kami melalui cerita Sadrah, Mesak, dan Abednego. Kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang besar dan perkasa, yang dapat selalu menolong kami dan selalu mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami semua. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti sekolah minggu, kelas asuhan dan kelas Indria dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah Dia tahulah jalan-jalanmu jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. kepadaku Tuhan. Tunjukkanlah itu Tunjukkanlah itu itu kepadaku. Mazmur Mazmur 25 ayat 4. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Mazmur 25 ayat 4. Ketahuilah jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Mazmur 25 25 ayat 4.
Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. 25 ayat 4. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Jalan-jalanmu, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Mazmur 25 ayat 4.